Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi dan gue perfect gamer. Kenapa demikian? Karena nggak ada game yang nggak bisa gue kuasain dan gue menangkan gitu. Lu mau ngomong masalah game offline, online, konsol, PC, mobile, you name it, semua jenis game, literally semua jenis game termasuk game bola. Lu mau ngomong soal PES ataupun FIFA, ya gue sama jagonya. Lu lihat dong, gue lihat. Lagi dong replay. No look goal bro, no look goal. Di konten kali ini kita akan membahas game terakhir yang tadi gue sebut, yaitu FIFA. Tenang, gue nggak akan ngebahas soal gameplay, trik, tutorial dan lain sebagainya atau nunjukin seberapa hebat skill gue dalam main FIFA. Tapi kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton channelnya MyIC, di mana di situ gue menghempaskan seseorang yang bernama Faiz Sadat yang selama ini terkenal reputasinya jago banget main FIFA, yang dibilang dewanya FIFA. Ya, kita memberikan dia pelajaran yang berharga ya. Namanya kekalahan. Kita tunjukkan ke Faiz Sadat di atas langit masih ada langit. Dia nggak pernah kalah di konten dia, dan akhirnya dia merasakan kekalahan pertama kali. Ya, itu datangnya dari gue. Jadi kalau kalian mau lihat skill gue, kalian bisa sedikit melihat di situ gitu ya. Ya ini dia. Ya, dikeluarin nama dia. Tuh bang. Bentar deh. Kiper gue dari depan. Aduh. Lari. Aduh. X. Ya. Sengaja. Pertama kalinya gue kalah di obrak-abrik. Jadi ya, MyIC sudah bertandang di Malaka dan kita memberi pelajaran berharga buat mereka. Namanya kekalahan. Jadi balik lagi, gue nggak bakal ngomongin soal gamenya atau tutorialnya atau gue mainin gamenya, karena gue nggak mau ngambil lahannya Just No Limit atau Winda Basudara gitu. Kalau gue juga masuk ke gaming, kasihan mereka pak, ya kan. Ya udah. Oke. Di Doku Vlog kali ini kita akan membicarakan soal game sepak bola e-sport yang terkenal dengan nama FIFA. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashback. EA Sports. It's in the game. Sejarah gue main FIFA ya, gue main FIFA pertama itu FIFA 98 dan di PC waktu itu. Nah yang menarik, FIFA 98 ini ada Timnas Indonesia pak, dan itu official, resmi, dan ada komentatornya juga. Jadi nama pemain kita tuh disebut, yang gue ingat waktu itu, Indonesia. Jadi di FIFA 98 itu database-nya emang lengkap banget, sampai timnas kita pun ada. Dan kalau kita main pakai Timnas Indonesia itu penontonnya tuh ada suara khasnya gitu ya. Jadi kayak ada drum, ada itu, pokoknya riuh banget lah. Dan itu salah satu game bola paling memorable yang pernah gue mainin. Setelahnya gue main FIFA 99, itu soundtracknya bagus banget. Saya gini, gitu. Sampai akhirnya gue main terakhir FIFA yang bener-bener gue mainin itu FIFA 2002. One of the best FIFA 2002 ya, karena fun buat dimainin dan grafiknya juga udah sangat bagus banget untuk ukuran tahun segitu waktu itu. Nah setelahnya gue relatif lebih sering main PES atau Winning ya, atau apapun namanya produk-produk Konami lah. Kenapa demikian? Karena kan industri game waktu itu berubah ya, changing ya, dari orang main Sega atau orang main PC dan lain sebagainya pindah ke konsol, yaitu PlayStation lagi naik-naik banget. PS1 apalagi, semua daerah itu ada rental PS1 dan semua orang, bisa gue bilang hampir 70% 80% orang yang main di rental PS mainnya bola gitu. Dan ya nggak ada yang main FIFA waktu itu, mainnya Winning semua.
Nah dari situ sampai tahun 2020 pun masih bisa dibilang anak PES banget lah gitu. Jarang banget nyentuh FIFA karena ya gameplay, kebiasaan bermain, teman-teman bermain dan lain sebagainya, ya emang bener-bener jarang nyentuh FIFA gitu. Jadi ya emang karena lingkungannya PES ya masih PES. Dan bisa dibilang PES itu sangat-sangat kuat ya marketnya di Indonesia. Terlebih kalau kita lihat PES terbaik itu sama PES 2013 itu puncaknya. Nah di tahun 2000-an tuh persaingan itu mulai kerasa tuh antara FIFA sama PES gitu. Ya di Indonesia mungkin kebanyakan lebih main winning atau PES, tapi di internasional FIFA itu marketnya juga kuat karena dianggap fun, sedangkan PES itu dianggap realistis gitu. Nah, apa yang membuat FIFA sangat bisa bersaing dengan Konami yang benar-benar udah bagus banget bikin engine-nya? Apalagi kalau bukan license. Jadi dari dulu FIFA itu terkenal dengan license resminya. Mereka punya license itu sampai 19.000 dan database pemainnya juga sangat-sangat kaya banget. Berbeda dengan PES nih. PES itu problem pertama dia itu masalah license gitu. Kenapa demikian? Karena ya emang kayaknya malas atau karena mahal dan lain sebagainya. Jadi kayak di PES kalau lu nggak nge-patch atau lu nggak modif gitu ya, kayak Manchester United namanya main red, City namanya main blue, Real Madrid kalau nggak salah MD White gitu gitu. Nah di Indonesia mungkin nggak terlalu kerasa karena orang-orang kita kreatif. Nge-patch sendiri, winning aja pakai pangkat-pangkat. Cuman di luar negeri ternyata itu lumayan berpengaruh dari unsur fun atau enggaknya orang main. Jadi masih berimbang nih antara FIFA sama PES dengan plus dan minusnya. PES sempat nguasain banget di tahun 2013 karena Pro Evolution Soccer 2013 itu masterpiece banget dan mungkin gue bisa bilang itu game Konami terbaik yang pernah dibuat ya untuk game sepak bola karena legendary banget dan sampai sekarang pun orang masih mainin itu walaupun di patch dan menyenangkan sekali memang untuk dimainkan. Nah, tapi setelah itu di tahun 2014 Konami mengalami kemunduran yang luar biasa, FIFA mulai naik dan puncaknya di tahun 2015 FIFA mengungguli Konami dengan sangat telak. Jadi penjualan Konami di tahun itu cuma 10% dari total penjualan FIFA. Nah, dari sana bisa kita bilang untuk market game sepak bola EA Sport itu udah mengungguli Konami dengan sangat-sangat jauh sampai FIFA aja. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita perhatikan, kenapa sih di tahun 2024 nama resminya itu udah nggak FIFA lagi tapi FC 2024? Ini ada cerita seru di balik ini semua. Oke. Kita ngomong sedikit sejarah soal FIFA ya. EA Sport itu pertama kali bikin game sepak bola itu tahun 94, diproduksi tahun 93 dan kalian tahu EA ini kan perusahaannya Amerika dan waktu itu lagi hype Piala Dunia 94 karena Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan mungkin itu titik pertama juga publik Amerika Serikat mulai mengenal sepak bola secara utuh gitu. Dan jadi tonggak sejarah juga perkembangan sepak bola di Amerika Serikat ya. Termasuk masalah game ini. Akhirnya EA develop waktu itu kalau nggak salah namanya Team Soccer USA 94 dan akhirnya diganti jadi FIFA 94 karena mereka berpikir oh kayaknya kita bakal keren nih kalau pakai lisensi resmi FIFA, kerjasama sama FIFA, kita beli namanya, kita pakai gitu. Dan akhirnya terjadilah deal itu ya kan. Dan game itu pun akhirnya berhasil di pasaran. Kalau lu main tahun 2010, 2009 atau 2012 bahkan di tempat apa kayak Time Zone, lu masih bakal menemukan game FIFA 94 itu. Gue masih ingat ya waktu itu pemainnya juga fiksi, grafiknya kalau dibandingkan sekarang ya sangat-sangat tidak bagus sekali, cuman ya sangat sukses di masa itu. Nah makin kesininya FIFA-nya makin berkembang nih, license pemain resmi dibeli kayak gue bilang tadi, mereka spare duit yang sangat banyak, mereka serius ngegarap gamenya. Tahun 98 FIFA mulai membuat gebrakan baru yang ada timnas Indonesianya yang gue bilang tahun 99 grafiknya makin meningkat, 2000 sampai sekarang pun FIFA jadi game sepak bola nomor 1 di dunia dengan penjualannya luar biasa fantastis. Nah selama ini kayak gue bilang tadi EA Sport kan kerjasama sama FIFA, jadi mereka beli license ke FIFA untuk naruh 4 huruf itu di cover gamenya mereka gitu. Untuk membeli license itu biayanya tuh nggak murah pak, biayanya itu sekitar 150 juta dolar per tahun ya. Kayak gue bilang tadi, game FIFA terus berkembang, penghasilan mereka dari penjualan game, dan gak cuma dari penjualan game juga. Mereka juga mendapatkan penghasilan dari online, dari foodnya mereka, dari Ultimate Teamnya, dari beli, gacha, dan lain sebagainya. Ternyata itu digemari banyak orang. Dan mulai nih ada friksi antara EA dan FIFA, karena FIFA mulai jump in, mulai coba ikut campur dalam pengembangan game. Mereka gak suka EA
mengembangkan platformnya di Web3 atau di online. Mereka pikir lebih baik kayak gini aja, pertahankan aja hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, don't change the winning formula dan lain sebagainya. EA ngerasa wah ini bakal ngehambat mereka dan lain sebagainya. Cuman EA masih tetap berusaha untuk ngejaga kerjasamanya dengan FIFA karena menghargai FIFA dan license-nya juga mereka menganggap itu masih penting. Dan ya so far oke-oke aja sampai suatu hari FIFA, masalah klasik FIFA nih ya, karena mereka rakus banget, sangat-sangat rakus, sangat-sangat greedy dari tahun ke tahun. Mereka meminta perubahan kontrak, jadi mereka nggak cukup puas dengan 150 juta, mereka minta dinaikkan hingga 350 juta US dollar per tahun. Gila sih. Waktu itu FIFA cukup percaya diri ya, EA bakal menyanggupi permintaan mereka karena FIFA selama ini ngerasa keberhasilan dari game sepak bolanya EA itu karena license yang udah mereka kasih karena nama FIFA-nya. Nggak mungkin dong EA bisa ngelepas satu brand yang udah 30 tahun bertahan. Jadi dan menurut FIFA ya nilai segitu kecil lah buat semua penghasilan yang udah didapatin EA. Tapi ternyata ini jadi senjata makan tuan Pak. EA berpikir dengan cara yang berbeda. Menurut mereka ya nggak apa-apa deh, kita sudahi aja kerjasama dengan FIFA. Pertama nilainya terlalu mahal, kedua gue jadi punya fleksibilitas yang lebih luas, nggak lagi harus ngikutin aturan-aturan FIFA yang nggak jelas, kata EA. Dan akhirnya secara mengejutkan EA mengakhiri kerjasama dengan FIFA dan tidak memperpanjang dan tidak memenuhi permintaan FIFA untuk menaikkan biaya dari 150 jadi 350 juta tadi. Dan akhirnya di tahun 2024 untuk pertama kalinya mereka merilis game bola tanpa nama FIFA. Seperti yang kalian tahu di tahun 2024 game bolanya EA itu namanya FC 24. EA FC 24. Tetap masih mengagumi, orang tetap masih menggandrungi, dan orang tetap masih bermain game yang dibuat sama EA ini. Dan bisa dibilang ya FC 2024 di antara semua gamenya EA ya, kita tahu EA itu sangat-sangat kapitalis sekali, sangat-sangat pay to win. Ini jadi salah satu game mereka yang bisa gue bilang sukses gitu loh. Dan emang benar-benar bisa bikin community yang kuat gitu. Game-game yang lainnya wah kalian pasti udah dengar beritanya betapa maruk dan tamaknya EA ini. Jadi ya tamak ketemu tamak antara FIFA sama EA, kayak ginilah kejadian. Pertanyaannya kenapa ketika license-nya disabut, ketika tidak kerja sama lagi, ketika nama FIFA hilang dari gamenya, game ini masih terkenal, game ini masih laku, game ini masih menguasai pasar? Jawabannya simpel, karena yang dicari gamer itu bukan brand, tapi experience. Nah itulah yang salah dipahami oleh FIFA ya selama ini, karena menurut mereka nilai dari brand itu segitu pentingnya. Ya penting tapi nggak sebegitu pentingnya. Dan seharusnya FIFA belajar dari pengalaman game-game sebelumnya. Ini sempat kejadian juga pada Championship Manager gitu. Atau sekarang yang kita kenal dengan nama Football Manager, itu kan ada pecah kongsi antara Sport Interaktif dan Eidos ya. Nah Eidos itu pegang lisensi CM-nya, mereka tetap buat bikin CM. Sport Interaktif akhirnya bikin game baru namanya Football Manager. Mana yang lebih laku? Ya produknya Sport Interaktif. Jadi nama itu tetap aja, segimanapun kuatnya brand, segimanapun kuatnya nama, gimana pun nama FIFA itu berpengaruh, tapi ternyata yang dilihat sama konsumen adalah experience ketika memainkan game. Dan mereka tahu EA buat game bola, ya mereka tetap mainin. Nah, sempat muncul desas-desus dan Presiden FIFA juga udah beberapa kali menyinggung kalau mereka juga akan membuat game sepak bola dengan nama FIFA, entah dari studio mereka atau pihak ketiga. Kita nantikan saja, dan ada kabar kalau yang akan digandeng itu 2K. Nah ketika 2K ngebuat game sepak bola, ya mana mereka kerja sama dengan FIFA, gue sih nggak terlalu optimis ya, karena 2K sendiri selain game basketnya, ya karena game basketnya juga kompetitornya nggak ada gitu, itu nggak bisa dibilang berhasil juga. Kalau kita ngikuti pro wrestling ya, 2K udah megang license yang pro wrestling WWE itu dari kapan tahu gitu, dan sampai sekarang satu pun game mereka Here's campaign-nya WWE tahun 2003 atau 2004 yang dibuat sama studio lain sebelum 2K dan masih jadi komparasi sampai sekarang. Here's campaign yang covernya Brock Lesnar itu masih dianggap sebagai game wrestling terbaik sepanjang masa setelah 20 tahun lebih. Dan makanya kita tunggu aja apakah FIFA berhasil menyaingi EA, atau sebaliknya ketika FIFA ngebuat game resmi mereka pertama, entah menggandeng pihak ketiga atau studio, malah ujungnya jadi flop dan jadi bahan hinaan orang-orang. Ya ini menarik untuk kita ikuti dan lihat dengan seksama, karena mungkin di season depan di 2025 ini bakal kelihatan barangnya nih. Kita tunggu aja. Nah itu
Ya, pelajaran dari ini semua ketika bicara branding, bicara bisnis, bicara soal market behavior, kita nggak boleh terlalu takabur, kita nggak boleh terlalu greedy. Bayangin sekarang kerugian besar yang diderita sama FIFA ya. 150 juta per tahun itu bukan nilai yang kecil dan mereka tinggal ongkang-ongkang kaki aja untuk dapat. Tapi karena mereka ngerasa mereka bisa dapatin lebih, mereka naikin dan akhirnya mereka kehilangan semuanya. Bahkan organisasi sepowerful dan sebesar serta sekuat FIFA pun nggak bisa Pak ngalahin mekanisme pasar gitu. Dan semoga FIFA belajar dari sini karena emang ya kalau kalian ngerasa federasi sepak bola kita buruk, ya FIFA nggak lebih baik kok. Tragedi kemarin aja yang di Malang, ketika mereka datang ke sini bukannya bantu untuk ngusut, malah main fun football, kan lucu sebenarnya. Jadi ya gue seneng sih ngelihat FIFA dihajar habis-habisan kayak gini. Walaupun yang ngehajarnya EA juga ya. Di konteks lain gue benci betul sama EA karena ya sama aja rakus juga gitu, pay to win banget. Tapi ya untuk pertarungan game bola ini ya baguslah FIFA mendapatkan ganjarannya. Itu aja konten dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.